Seorang pemuda dari kalangan keluarga yang sederhana. Ia mempunyai akhlak yang baik. Sebelum dia berangkat kuliah ke negara Eropa, pamannya lah yang mengurusnya setelah kematian ayahnya. Dan ia tidak pernah menelantarkannya hingga ia lulus dari kuliahnya di jurusan arsitektur. Dengan kecerdasannya, dia mampu mengoperasikan bahkan membetulkan mesin hingga dapat berfungsi kembali. Lalu ada salah satu temannya yang menawarkan kepadanya untuk menikahi temannya yang sekuliahan. Meskipun dia tidak tertarik karena perempuan tersebut tidak memakai kerudung, lalu dia pun berpikir matang untuk melamarnya dan akan menjadikan perempuan tersebut menjadi wanita yang soleha. Lalu pemuda itu pun mendatangi keluarga perempuan tersebut. Dan ia mengutarakan tujuan ia datang kemari. Tanpa disadari, ia pun terkejut dengan tingkah laku perempuan itu yang berkata kasar. Karena ia memakai baju yang tidak pantas, serta menghinanya karena upah gaji yang didapatnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Bahkan ia menyarankannya agar mencari wanita yang lain. Lelaki itu pun lantas terkejut seakan ucapan perempuan tersebut bagaikan petir yang menyambar. Lalu laki-laki itu mengingatkannya kepada hadis Nabi. Barang siapa bersikap rendah hati karena Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Ia merasa dirinya kecil kurang berarti, akan tetapi di mata orang-orang sebagai orang yang mulia dan terhormat. Dan barang siapa yang bersikap sombong, niscaya Allah akan menghinakannya, sehingga orang-orang akan memandangnya sebagai orang yang hina, walaupun ia merasa sebagai orang yang besar. Lalu pemuda itu pun kembali ke pamannya dan bekerja sama dengannya dalam sebuah perusahaan. Lalu dia bertemu perempuan yang dulu pernah dilamarnya, dan perempuan tersebut menyapa pemuda tersebut dan berkata, "Berapa gajimu?" "Gaji suamiku sudah mencapai $3 juta setiap bulannya." Lalu pemuda itu pun diam saja. Kemudian datanglah suami perempuan tersebut dan memandang pemuda tersebut serta berkata pada istrinya, "Wahai istriku, apakah kamu tahu pemuda ini adalah bosku dalam pekerjaanku? Dialah yang mempunyai perusahaan ini. Dan ia menghasilkan miliaran dolar per bulannya." Lantas perempuan tersebut merasa terkejut dan terdiam malu. Lalu pemuda itu menunjukkan kepada perempuan tersebut pamannya yang selalu membantunya, yang mempunyai istri solehah dan anak kecil. Pemuda tersebut berkata kepada perempuan itu, "Seorang fakir, tidaklah ia menjadi fakir jika ia selalu bertawakal kepada Allah. Dan aku mempunyai nasihat untukmu agar menjauhi sifat sombong." Pemuda itu pun mengingatkannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya mempunyai rasa sifat sombong. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Seorang pedagang dari Sudan bekerja sama dengan orang Saudi. Ia berkata, "Di kota Buraidah, suatu hari kami pergi sholat Jumat seperti biasanya. Lalu imam sholat berkata, 'As-sholatu alal jenazah.' Para makmum pun bertanya-tanya siapa yang meninggal dan ternyata itu adalah temanku. Lalu kami semua pun menyolatinya dan semoga Allah merahmatinya. Setelah 1 bulan berlalu, aku menghitung penghasilan temanku dengan anak temanku. Dan aku tahu bahwa temanku mempunyai hutang sebesar 1.000 rial. Dan hal itu pun masih belum jelas karena aku tidak tahu apakah temanku itu sudah melunasi hutangnya tersebut atau belum. Anak dari temanku itu tidak mau melunasi jika tidak ada bukti yang jelas. Lalu anak dari temanku berkata, "Ayahku tidak mewariskan apapun kepadaku, kecuali hanya uang sebesar 600 rial. Aku tidak akan membayar hutangnya karena hal tersebut belum jelas. Dan kami pun tidak mempunyai uang." Aku pun merasa bingung karena aku bermimpi bahwa temanku itu masih tergantung karena hutangnya. Setelah 2 hari berlalu, aku bermimpi bahwa temanku sudah tersenyum sekarang, seakan dia menunggu bantuan dariku. Lalu aku menawarkan kepada seseorang untuk menjual semua apa yang aku punyai.
Lalu aku mengumpulkan semua uangnya hingga mencapai 450.000 rial. Lalu aku pun membayar hutang temanku kepada seseorang. Lalu setelah 2 minggu, ia mengembalikan 200.000 rial kepadaku karena dia tahu bahwa aku menjual semua apa yang aku miliki. Kabar tersebut menyebar luas hingga ada seseorang yang menemuinya dan memberikannya sesuatu, hingga akhirnya dia bisa berdagang kembali. Hingga suatu hari, datanglah sebuah mobil dan di dalamnya ada seorang anak yang mana dia berkata, "Barang dagangan ini setengah untuk pemiliknya dan setengahnya lagi untukmu." Lalu pergilah pemuda itu yang aku tidak ketahui, hingga akhirnya barang dagangannya pun melonjak hingga mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Alhamdulillah, aku kini telah mengeluarkan 3 juta rial untuk zakat. Hikmah yang bisa diambil adalah ketika anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya dan ia tidak bisa melunasi hutang karena sedikitnya warisan, dan temannya yang diluaskan rezekinya oleh Allah sehingga dialah yang melunasi hutangnya, agar ia tidak disiksa dalam akhiratnya karena hutangnya, sungguh mereka adalah sahabat yang baik dan uhuwah shodiqoh. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.